Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore nggih Pak Irham. Bagaimana kabarnya hari ini? Siang Bu Ahid, alhamdulillah keadaan saya sangat baik, sehat dan masih dalam keadaan yang bahagia. Alhamdulillah. Keluarga sehat semua Pak nggih? Alhamdulillah Bu, keluarga sehat-sehat semuanya, istri, anak-anak semuanya sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat dan rezeki yang paling luar biasa itu memang sehat ya Pak nggih. Alhamdulillah. Semoga kita sekeluarga selalu diberi kesehatan dan umur panjang. Amin. Amin, amin. Ini langsung saja Pak nggih. Pak Irham sampun siap untuk sesi tanya jawab? Oh, siap kali ini sangat siap. Nggih. Alhamdulillah menawi sampun siap. Ini sebelum saya mulai, saya ingin menanyakan bagaimana ini perasaan Pak Irham menjelang sesi coaching hari ini. Adakah hal khusus yang ingin jenengan diskusikan Pak di sesi coaching hari ini? Nggih Bu Ahid, saya akan mencoba menjawab dengan tulus, dengan sejujur-jujurnya, tidak ada yang saya tutup-tutupi kepada Bu Ahid. Saya di sini sedikit merasa gugup Bu, ya. Beberapa tantangan di pekerjaan saya ini membuat saya mencari solusi lebih efektif kali ini. Nggih Pak, tentu saya menghargai kejujuran jenengan nggih. Pada sesi ini, pada kegiatan coaching hari ini, kita akan mencari atau menjelajahi solusi bersama Pak nggih. Nah, apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam Pak hari ini? Ada Bu Ahid, ada. Tapi mungkin nanti nggih Bu Ahid di akhir sesi mungkin saya akan mencoba membahas hal-hal yang lebih mendalam dengan Bu Ahid kali ini. Iya Pak, nanti di sela-sela mungkin nggih atau di akhir ketika kegiatan coaching nggih, nanti senyamannya Pak Irham mawon ngoten nggih. Nah, kita boleh langsung ke sesi tanya jawab Pak nggih, sampun siap ini Pak Irham? Nggih Bu Ahid, siap-siap. Nggih. Nah, sebelumnya Pak, saya ingin bertanya, tujuan yang ingin jenengan capai dari sesi coaching hari ini napa Pak nggih? Nggih Bu Ahid. Nah, di sini saya ingin meningkatkan Bu Ahid, meningkatkan kemampuan diri saya dalam hal mengontrol emosi diri pada saat saya itu menghadapi perbedaan pendapat Bu Ahid dengan rekan kerja saya, dengan teman-teman di organisasi saya. Itu terkadang saya masih muncul rasa emosi ketika ada perbedaan pendapat yang ada dalam kegiatan tersebut. Dari sayanya agak kadang itu tidak mau menerima semua dari pendapat-pendapat rekan-rekan kerja saya. Gimana Bu Ahid? Baik Pak Irham. Nah, dari yang sudah disampaikan Pak Irham tadi, apa definisi tujuan akhir yang ingin jenengan capai Pak? Oke. Nah, yang saya ingin capai itu saya bisa lebih mengontrol emosi diri saya ketika menghadapi perbedaan Bu Ahid. Perbedaan dalam hal perbedaan pendapat saat sedang rapat maupun dalam hal diskusi-diskusi kecil biasa, karena saya masih belum mampu mengontrol emosi saya tersebut. Ya Pak Irham, dari apa yang sudah jenengan sampaikan itu tadi, apa ukuran keberhasilan yang jenengan inginkan Pak dari sesi coaching hari ini?
Nggih Bu Ahid, saya ingin bisa lebih mampu menerima pendapat dan saran dari rekan-rekan kerja saya, serta mencoba selalu terbuka dengan berbagai hal apapun itu dari rekan kerja saya Bu Ahid. Oh, nggih Pak Irham. Nah, sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi Pak nggih. Apa yang membuat jenengan merasa kesulitan dalam mengontrol emosi, Pak? Nggih Bu Ahid, saya itu merasa bahwa apa yang menjadi pendapat saya itu selalu lebih benar Bu Ahid daripada pendapat-pendapat orang lain, sehingga saya sedikit terus emosi ketika melihat perbedaan pendapat tersebut Bu Ahid. Boleh diceritakan lebih lanjut lagi, Pak, bagaimana perasaan jenengan? Perasaan itu bisa muncul itu kenapa, ngoten nggih, Pak? Nggih, rasa itu sangat kuat sekali Bu Ahid terjadi dalam diri saya, sangat-sangat kuat. Bahkan itu sedikit mengganggu konsentrasi saya ketika saya itu sedang dalam diskusi maupun di dalam kondisi rapat. Karena apa? Dikarenakan keegoisan saya, egois saya, dan juga saya merasa di dalam hati yang paling dalam saya itu merasa sangat lebih bisa, lebih tahu, merasa lebih hebat daripada orang lain. Itu yang mendominasi dalam diri saya hingga saat ini Bu Ahid. Oh, nggih, saya paham apa yang dirasakan Pak Irham nggih, Pak. Nah, menurut Pak Irham, bagaimana Bapak menghadapi situasi tersebut, Pak? Nggih Bu Ahid. Setelah bimbingan atau setelah Bu Ahid membimbing saya ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya itu merenung, kemudian membuat saya itu berpikir, membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman, untuk mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi saat ini. Saya merasa didengar dan didukung oleh Bu Ahid, sehingga saya merasa sedikit agak gimana ya, di hati ini bisa plong, kemudian bisa mencurahkan apa yang sudah saya rasakan saat ini. Oke Pak Irham. Nah, kita akan bersama-sama mencari solusi Pak untuk mengatasi hambatan yang jenengan rasakan. Apakah ada hal lain yang ingin jenengan tambahkan Pak? Gini Bu Ahid, sejujurnya saya hanya ingin merasa lebih mampu, lebih mampu dalam hal mengedepankan toleransi terhadap pendapat-pendapat atau saran-saran dari rekan kerja saya maupun dari orang lain yang ada di sekitar saya, dalam dunia kerja saya, dalam dunia pendidikan yang ada di sekolah saya juga, ataupun pada organisasi yang saya geluti saat ini Bu Ahid. Saya akan mencoba terus mengedepankan toleransi sehingga keegoisan diri saya akan bisa teredam dengan sedikit demi sedikit. Ngoten Bu Ahid. Oh, nggih Pak Irham. Nah, sekarang monggo kita merencanakan rencana aksi nggih Pak. Nggih, Apa rencana jenengan dalam mencapai tujuan pengelolaan emosi diri yang jenengan inginkan itu tadi Pak? nggih, siap Bu Ahid. Nah, di sini saya akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya Bu Ahid. Dengan sebaik-baiknya melihat kondisi emosi yang saya sebelumnya itu ketika mengikuti rapat kerja maupun diskusi dengan rekan sejawat saya, itu saya emosinya meledak-ledak dan sering tidak percaya atas pendapat orang-orang lain atau rekan sejawat saya atau rekan kerja saya maupun dalam teman-teman saya di organisasi, sehingga di situ saya akan mencoba mempersiapkan diri dengan baik Bu Akid untuk kondisi emosi saya. Ngoten Bu Akid.
Sudah sangat bagus apa yang disampaikan Pak Irham. Nah, adakah prioritas yang ingin jenengan miliki dalam rencana aksi jenengan itu tadi, Pak? Yang sudah jenengan rencanakan itu tadi? Nggih, Bu Akid. Prioritas saya itu adalah mempersiapkan diri, mempersiapkan emosi diri saya maksudnya Bu Akid, dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin, sehingga dengan cara ini saya bisa mampu lebih cooling down, maksudnya dalam artian bisa lebih cooling down, bisa hatinya bisa lebih rileks terlebih dahulu, pikirannya rileks, kemudian saya akan mencoba memahami karakteristik dari masing-masing teman-teman saya, rekan kerja saya, sehingga saya akan terus bisa mempersiapkan diri saya sebaik-baiknya. Ngoten Bu Akid. Strategi apa Pak yang ingin jenengan gunakan untuk mencapai tujuan pengelolaan emosi diri? Nggih, pripun Bu Akid? Strategi apa yang akan jenengan gunakan untuk mencapai tujuan pengelolaan emosi diri tadi, Pak? Oh, nggih. Strategi yang Nggih, akan nggih. jenengan gunakan, ngoten nggih. Oh, nggih. Saya akan mencoba, Bu, akan mencari referensi tentang bagaimana caranya mengelola emosi diri saya dengan baik. Kemudian saya mencoba sedikit demi sedikit untuk melatihnya, Bu Akid, dan tetap berusaha untuk mampu menerima kritik, menerima saran dari rekan kerja saya maupun teman-teman sejawat saya yang ada di sekolahan. Kemudian saya akan mencoba tetap terus untuk memperbaiki diri dari hari ke hari sehingga saya mampu mengelola emosi diri saya dengan baik, bisa lebih dewasa lagi mensikapi berbagai hal yang menimpa saya, apapun itu dalam kegiatan diskusi maupun dalam keseharian saya, sehingga emosi saya bisa terkontrol dengan baik. Ngoten Bu Akid. Dari yang Pak Irham sudah sampaikan itu tadi, Pak, semuanya langkah-langkah dari membuat rencana aksi, menyampaikan strateginya itu sudah sangat baik, Pak. Rencana aksi yang dibuat oleh Pak Irham itu tadi sudah terstruktur, fokus pada detail, akan membantu mengatasi tantangan pengelolaan emosi diri. Nah, dari apa yang sudah jenengan sampaikan itu tadi, pasti pengelolaan diri akan menjadi lebih efektif, Pak. Khususnya ketika pengelolaan emosi itu tadi. Nggih. Selanjutnya, Pak, bagaimana jenengan melihat tindak lanjut dari rencana yang sudah jenengan rancang itu tadi, Pak? Nggih, Bu Akid. Nah, dari rencana tindak lanjut tersebut saya merasa sangat antusias, Bu, melihat tindak lanjut dari rencana saya tadi dan berharap yang terbaik buat diri saya untuk mampu mengelola emosi diri saya. Ngoten Bu Akid. Baik Pak, sangat good sekali. Sekarang mari kita masuk ke tahap tanggung jawab. Apa komitmen jenengan terhadap rencana aksi yang sudah jenengan buat itu tadi Pak? Oke, saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan diri saya dalam pengelolaan emosi, dalam pengelolaan diri saya, dan terus berlatih menerima masukan dan saran pada setiap kegiatan rapat kerja ataupun dalam organisasi saya, dan mencari feedback atau umpan balik dari teman ataupun mentor, kepala sekolah, ataupun dari waka, atau dari orang-orang yang menurut saya itu mampu memberikan solusi yang terbaik, mungkin dari guru PAI, mungkin itu juga bisa membantu dalam pengelolaan diri saya mungkin Bu. Itu Bu mungkin Bu. Selanjutnya Pak Irham G, siapa yang dapat membantu jenengan untuk menjaga komitmen yang sudah jenengan sampaikan itu tadi Pak? Nggih, saya akan meminta bantuan. Meminta bantuan tadi sudah saya jelaskan juga, meminta bantuan kepada teman, kepada mentor, kepada istri juga, karena pengelolaan emosi itu
istri itu juga akan sangat membantu untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam melatih pengelolaan emosi diri saya. Kemudian saya juga percaya penuh dengan dukungan-dukungan mereka, sehingga akan menjadikan pendorong motivasi saya dan pemantik untuk perubahan diri saya atau perbaikan dalam pengelolaan emosi diri saya. Ngoten Bu Afid. Pertanyaan terakhir Pak G, bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching hari ini? Ye, tindak lanjutnya saya akan mencoba terus berlatih mengolah emosi diri saya dan mencari feedback dari teman-teman saya ataupun dari dari coach, juga dari mentor, dari kepala sekolah dan seterusnya, untuk meningkatkan kemampuan berlatih mengelola emosi diri saya. Kemudian saya dalam kegiatan ini juga saya tidak hanya menjadi fokus sementara, akan tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan untuk menuju pengembangan diri dalam mengelola emosi diri saya. Ngoten Bu Akhir. Sangat luar biasa Pak Irham, apa yang sudah disampaikan Pak Irham itu tadi sudah sangat runtut, sistematis, jelas, dan semoga Pak Irham bisa melaksanakan apa yang sudah direncanakan Pak Irham itu tadi dengan baik. Ngoten Pak Irham, kegiatan coaching kita hari ini sudah selesai. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi Pak Irham? Sampun Bu, hanya ingin menyampaikan banyak-banyak terima kasih dalam coaching kali ini, sudah sangat membantu saya, sangat-sangat membantu. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata dari saya Bu Akhir. Nggih Pak, saya juga mohon maaf apabila ketika kita tadi mengobrol, berdialog, ada beberapa perkataan mungkin yang membuat jenengan kurang berkenan atau tidak sesuai dengan isi hati atau yang lainnya. Ngoten nggih Pak, mohon dimaafkan. Kita akhiri kegiatan coaching hari ini. Monggo Pak Irham melanjutkan kegiatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.